Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Om Deddy diangkat sebagai staf sus ya, tapi ini menimbulkan beragam spekulasi dari para netizen ya, yang menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video lengkapnya Smeton? Ini dia. Aneh bin ajaib di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran. Tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya. Ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Nah ini contoh media-media sakit hati ini. Kemarin ngeluh kabinet gemuk, staf sus gemuk. Justru masuknya Om Ded jadi staf sus itu adalah solusi. Staf sus jadi lebih ramping dan gak gemuk lagi, malah cenderung berotot. Sekarang udah ada yang berotot masih ngeluh juga. Sakit hati, sakit hati. Pada ketawa ya kan, pada marah-marah gara-gara si Om Ded diangkat jadi staf sus Kemenhan bagian komunikasi. Nih ya, buat lu pada yang kagak paham, gue mah lebih setuju Om Ded yang diangkat. Lu lihat channel YouTube-nya ada berapa itu dibandingin youtuber yang lainnya, iya kan? Apalagi keluarga itu, ya kan? Ya gue mau mendingan Om Ded lah gue, guys, iya kan, yang bener aja. Nih gue mau bersyukur ya Pak Prabowo ngangkat Om Ded jadi staf sus Kemenhan. Pak Prabowo nggak akan buang-buang duit buat hal yang tidak berguna. Asal lu mau tahu nih ya, kenapa Pak Prabowo itu milih Om Ded coba? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Jadi yang namanya dunia digital itu tuh bahayanya gokil-gokilan guys. Ada banyak berita secara digital yang tersebar, bahkan validasinya tuh belum jelas gitu loh guys. Nah Om Ded sudah mengelola YouTube, bahkan dia udah punya portal berita, dia udah punya yang namanya TikTok walaupun telanjang dada mulu gitu ya. Tapi dia punya semua dan itu nyampe pesan-pesannya guys. Ya kan? Dengan segala huru-hara yang ada di Indonesia ini. Coba lu perhatiin. Orang mana yang kira-kira bisa menggantikan peran Om Ded? Gua rasa satu Indonesia ini belum ada yang punya kualitas kayak Om Ded. Yakin gua. Dan Om Ded itu bisa bekerja sama dengan siapapun. Dia terbiasa membangun tim. Dia bahkan bisa membuat orang ekonominya lebih baik. Contoh Pras, contoh Ebel, ya kan, yang sampai sekarang punya rumah sampai 4 tuh, ya kan? 5 Bel, sekarang Bel. Kongres ya Om. Semoga sukses ya kan. Ingat, kan kemarin udah diramal tuh. Ini dijaga Om. Mungkin ini kali ya salah satu keajaiban yang dimana lo bakalan bisa mengkomunikasikan segala sesuatu, terutama yang berhubungan dengan digital di Kemenhan gitu. Gue support. Selamat Om Ded. Hari ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin baru aja melantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Wow, luar biadab gitu ya. Aduh, gue benar-benar gak habis pikir ya. Gue jujur aja melihat negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Ya seperti pelantikan si Deddy ini. Emang gak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy gitu untuk dilantik menjadi staf khusus? Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas, udah kehabisan orang yang memang berkompeten di bidang pertahanan negara. Sementara kita sama-sama tahu ya, basicnya si Deddy walaupun udah mendapatkan gelar kehormatan, tetap aja dia itu warga sipil. Sementara dalam Kementerian Pertahanan yang menyimpan segudang rahasia negara, harusnya itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan seperti si Deddy Pak.
Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Dedi ini kelakuannya, karakternya seperti apa, arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Dedi ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Please dong Pak, jangan memilih mengangkat orang itu yang seperti si Dedi. Apa jadinya bangsa ini kalau orang-orang seperti si Dedi, si Raffi Ahmad gitu ya, yang menempati posisi-posisi. Gue yakin Indonesia bukan semakin maju, tapi semakin hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Gue meminta kepada Pak Prabowo, please dong Pak, please gitu. Taruh orang-orang di pemerintahan Bapak ini memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ahlinya. Jangan seperti ya tadi gue sebutin, si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier yang waktu itu akhirnya mengundurkan diri, Gus Miftah gitu, dan yang lain-lainnya. Tolonglah Pak, tolong please banget Pak. Katanya Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia maju ya, bekerja untuk rakyat dan bangsa. Tapi kalau orang-orang seperti mereka masih terus ada di pemerintahan Bapak, gue yakin Pak ya, Indonesia akan semakin mengalami kehancuran dan kemunduran. Oke Pak Prabowo? Orang belum kerja ya, kita lihat dan kita kasih kesempatan lah bagaimana ya. Kalau kita sebut sebagai tidak ada, justru yang dilihat mungkin itu yang berkompeten di bidangnya begitu kan. Karena yang di posisi Om Deddy juga memang sesuai bidangnya begitu. Belum ya, kita lihat saja. Mungkin seperti Gus Miftah nanti kalau memang ada salah ya langsung kita turunkan, kan selesai persoalan. Daripada sebelumnya yang tidak mau turun atas dasar kesalahan, masih aja bertahan ya. Contoh saja Gus Miftah kemarin kalau ada masalah langsung turun ya. Seperti itu yang kita harapkan ya. Kita lanjutin sebentar. Kita disuruh hemat, tapi pemerintah malah bagi-bagi jabatan. Ini seriusan nih. Kalian udah tahu kan teman-teman, Deddy Corbuzier yang dimana baru aja diangkat jadi staf khusus Menteri Pertahanan. Gak sendirian, ada nama lainnya juga yang dilantik. Masalahnya itu bukan tentang pelantikan dianya, tapi ini terjadi pas Presiden Prabowo Subianto itu kan lagi gencar banget nyuruh efisiensi anggaran. Ironis nggak sih? Bayangin aja nih ya, banyak di luar sana tenaga honorer yang diputus kontraknya gara-gara alasan anggaran. Tapi di sisi lain, Kemenhan kok malah fokus ngobrolin staf sus. Urgensinya apa? Apakah memang Deddy ini seorang selebgram dan podcaster yang punya banyak masa, atau memang sekedar pengalaman di pertahanan karena diangkat jadi letkol tituler kan? Poinnya yang gue denger itu buat komunikasi publik, tapi apa kita kekurangan orang-orang kompeten di bidang itu? Nggak cuma itu aja teman-teman, ini juga menambah daftar panjang kontroversi Deddy. Dari pangkat letkol tituler yang banyak pihak bikin bertanya gitu, kok bisa diangkat, sampai komentar kasarnya soal makan siang gratis buat anak sekolah kan, yang beberapa minggu lalu viral juga, sekarang jadi staf sus tiba-tiba. Pertanyaannya ya, ini buat kepentingan negara atau cuma buat jagain citra pemerintah di media? Jadi gini ya teman-teman ya, kalau memang ini kebijakan yang masuk akal gitu loh, ya coba jelaskan ke kita, ke rakyat, yang dimana kita tuh selalu ditekankan hidup buat lebih irit anggaran. Tapi kenapa staf sus bertambah? Ya otomatis pengeluaran rakyat juga makin banyak. Jangan sampai kita dengar slogan hemat anggaran, tapi yang di atas malah jor-joran bagi jabatan. Gimana menurut kalian? Coba deh share pendapat, drop komen ya. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy Corbuzier yang penuh kepalsuan, malah diangkat jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Karena apa yang nggak palsu dari Deddy Corbuzier? Semua juga tahu kalau mukanya Deddy itu palsu, mata, hidung, dagu, itu semua palsu hasil operasi. Kerjaannya Deddy asli, tapi juga palsu. Dia itu kerjaannya ngebohongin orang. Dia dapat duit dari bisa ngebengkokin sendok, dari ngibulin orang, dari jadi tukang sulap, dari mempertontonkan kepalsuan. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy. Pantangan Deddy Corbuzier usai dilantik jadi staf sus Menhan, siap-siap dihujat jika melanggar. Deddy Corbuzier dilantik jadi staf sus Menhan. Inilah yang harus dihindari Deddy jika ia ingin jabatannya itu tak jadi masalah di belakangan hari. Karena jika Deddy melanggar pantangan ini, bisa saja ia tidak hanya dicopot atau mengundurkan diri, namun juga panen hujatan. Seperti diketahui, Deddy Corbuzier bikin heboh publik Indonesia. Siapa yang menyangka jika ia ditunjuk oleh Menhan menjadi staf khusus? Namun soal jabatan yang diemban Deddy tersebut, ia harus bijaksana. Ada hal yang harus ia perhatikan dan menjadi penting untuk tidak dilanggar. Pengamat militer Khairul Fahmi menyarankan agar mentalis Deddy Corbuzier berhati-hati dalam setiap tindakannya. Sebab saat ini Deddy resmi mengemban jabatan sebagai staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik.
Khairul melanjutkan Deddy Corbuzier juga diharapkan mampu menghindari kontroversi karena jabatan barunya itu. Terlebih, kata Khairul, Deddy adalah publik figur yang memiliki pengaruh besar. Sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar, penting untuk menghindari kontroversi yang bisa mengganggu kelancaran tugas komunikasi sosial dan publik yang diemban, ujar co-founder Institute for Security and Strategic Studies ini. Khairul menuturkan penting bagi Deddy untuk melakukan pendekatan yang bijak dan responsif terhadap publik. Pendekatan yang bijak dan responsif terhadap dinamika sosial sangat penting agar peran staf sus ini dapat berjalan lancar dan berdampak positif sesuai harap Khairul. Ia juga menyoroti pengangkatan staf sus Menhan di tengah efisiensi anggaran di lingkungan kementerian lembaga. Deddy Corbuzier staf sus dengan gaji setara jabatan tertinggi ASN. Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, hingga beberapa lembaga seperti BMKG terpaksa harus mengorbankan keakuratan sensor-sensor bencana. Kementerian Pertahanan dengan senyuman mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus menteri. Sebagai staf sus, Deddy akan mendapatkan gaji hingga fasilitas yang setara dengan pejabat eselon 1, atau jabatan struktural tertinggi seorang aparatur sipil negara. Saat ini Kementerian Pertahanan tidak masuk dalam list yang terkena efisiensi anggaran seperti Kepolisian BNN atau DPR RI. Lalu, apakah urgensi mengangkat Deddy sebagai staf sus sementara lembaga lain harus mengencangkan ikat pinggang seperti BMKG yang harus menahan diri, padahal Indonesia masuk dalam ring of fire berpotensi bencana alam? Kita tunggu saja semeton ya bagaimana perkembangan ke depannya dengan pengangkatan staf sus ini ya. Jadi mungkin kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang belum dijalankan begitu ya. Kita tunggu saja ya. Tapi kita harapkan dengan apa yang diamanatkan sekarang oleh ke Om Deddy ya, dapat memberi sedikit perubahan lah ya, atau perubahan yang lebih besar lah ya. Kita sih berharap seperti itu ya. Tetap jaga persatuan dengan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.